nggak dapet nantinya proyeknya nanti lepas. Tapi dosen ini nggak tahu nih gimana bentuk bangunan ini, apa lebihnya, apa kurangnya bangunan ini. Halo Cast People, balik lagi nih di podcast Villa Merah. Aku Ara, aku yang bakal nemenin kalian ngobrol santai bareng sama narasumber kita pada hari ini. Nah, Creative People, kali ini bakal lebih spesial loh dari hari sebelumnya, karena kita bakal ngobrol langsung sama dosen dari arsitektur, yaitu Kak Dado. Halo Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Nah guys, kita bakal ngobrol bareng sama Kak Dado mengenai arsitektur nih, bersama langsung dengan dosennya. Kita bakal masuk ke pertanyaannya aja kali ya. Kita bakal lihat pertanyaan dari teman-teman juga. Nah Kak, gimana sih Kakak tuh mendefinisikan kreativitas bersama dan inovasi dalam konteks proyek arsitektur Kak, dan apakah keduanya itu harus berjalan beriringan? Kalau misalnya kita berbicara kreativitas itu sebenarnya salah satu syarat yang memang harus dimiliki sama seorang arsitek ataupun sama mahasiswa arsitektur untuk nantinya menjadi seorang arsitek. Jadi pada dasarnya kita memang harus kreatif ya dalam mendesain. Artian itu tidak harus selalu meniru semua sama, tapi mungkin kita bisa menghasilkan ide-ide baru dalam hal kreatifnya. Entah itu cara mendesainnya atau akhirnya desain itu menjadi seperti apa ya. Yang kedua tentang inovasi. Inovasi itu ya pasti seharusnya kita sebagai seorang arsitek itu tuh tumbuh, kita belajar dari kita mulai siswa sampai akhirnya kita lulus, kita berpraktek sebagai seorang arsitek, kita harusnya memang menghasilkan inovasi yang baru. Misalnya seperti inovasi dan kreativitas itu memang harus selalu berjalan beriringan ya. Dalam proses mendesain, kreativitas sangat perlu. Kita mempunyai hal-hal kreativitas dalam diri kita gitu ya. Itu harus ditimbulkan, dimunculkan, entah cara mendesainnya seperti apa sampai akhirnya kita mengeluarkan bangunan yang akhirnya finalnya seperti apa ya. Kreatif itu artian bukan berarti kita hanya meniru saja bangunan-bangunan yang dulu gitu ya, berkreatif dan berinovasi, tetapi bisa juga kita mengadopsi. Misalnya ada bangunan langgam dari tahun sekian, kita coba tiru stylenya, kita amati, kita perbaiki, misalnya apa yang kurang dari desainnya, apakah sesuai dengan iklimnya di kita atau bagaimana, itu kan proses kreativitasnya gitu. Jadi bisa jadi, oh kalau dulu tuh kita bisa menggunakan material seperti A, gitu. Tapi di Indonesia ternyata material B ini kurang cocok nih, kita bisa ganti, itu kan berinovasi gitu. Menginovasi dari bentuk dan materialnya. Kalau kreativitasnya ya itu macam-macam, apakah bentuk bangunan menjadi tidak sama dengan yang awalnya, atau misalnya desain, misalnya kalau kita ngomongin yang paling gampang tropis gitu, bangunan tropis, dia atapnya lebar, adem di dalamnya, ternaungi dari hujan atau matahari gitu ya. Kreativitasnya harus seperti apa, inovasinya harus seperti apa. Nah itu kan kalau berinovasi berarti nggak mungkin begitu aja gitu desain bangunannya, dia pasti beda lagi, desainnya akan berbeda. Lalu udah gitu mungkin polanya sama nih, pola mendesainnya, tapi akhir dari bentukan dari desainnya mungkin bisa jadi berbeda. Jadi kalau ditanya harus beriringan, ya sangat harus beriringan ya. Kreativitas kita harus dikeluarkan dan kita juga harus berinovasi gitu dalam segi mendesain, apalagi kalau udah masuk ke dunia kerja gitu ya. Di dalam kuliah pun kita harus berinovasi, bereksplorasi lagi gitu ya dari cara kita mendesain. Padahal kalau misalnya udah punya kerja ke dunia kerja udah pasti kalau kita tidak mau kehilangan banyak klien gitu ya, kita harus memiliki sesuatu yang beda dari yang lain. Misalnya apakah ini style saya dalam membangun sebuah rumah misalnya gitu, saya punya style seperti A, berarti yang lain ini nggak punya tuh apa nih. Oh misalnya kalau saya desain bangunan misal aja nih temboknya hitam gitu, misalnya gitu, temboknya hitam, oh ini tuh ciri khas arsitek A, ini ciri khas arsitek B. Nah itu kan kita belum kasih dari, kalau yang lain tuh pakainya warna coklat atau kayu atau pakai hitam gitu, biar beda dari yang lain, bentuknya seperti apa itu gitu. Yang jelas kita belajar, masih belajar sampai sekarang pun saya masih tetap belajar. Kita berinovasi pun ya harus bisa seminimal mungkin kita harus kreativitas kita tuh harus dikeluarkan,
terus lebih explore lagi, banyakin referensi gitu ya, sampai akhirnya memang dia berjalan beriringan. Nah, jadi itu ya kreatif people itu tuh harus berjalan beriringan ya Kak. Nggak boleh pilih salah satu, kreatif aja atau inovasinya aja gitu ya Kak. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Menurut Kakak itu gimana sih Kak kegiatan seperti art camp ini nih Kak? Pada hari ini dapat secara konkret memperkaya vocabulary desain seorang arsitek. Itu gimana? Oke. Mungkin bukan langsung ke arsitek ya, kita konteksnya mungkin ke mahasiswa arsitek dulu gitu ya. Jadi sebenarnya kan arsitek itu kita bersimulasi di dalam kuliah pun kita simulasi berpura-pura menjadi arsitek gitu ya istilahnya. Kita belajar mendesain, kita belajar membuat sesuatu, kita belajar mempresentasikan sesuatu gitu ya kalau di dunia perkuliahan. Nah, camp ini saya mengambil sedikit secuil materi yang ada di dunia perkuliahan. Jadi market ini kan tujuannya untuk apa? Jadi sebenarnya market ini tujuannya kita untuk mempresentasikan desain kita, karya kita terhadap klien kita gitu ya. Kalau di dunia perkuliahan kan ke dosen-dosen kita lah. Jadi kita bikin mendesain sesuatu, kita mau ngedeliver nih bentuk bangunannya kayak A, kayak begini. Anggaplah ini adalah bangunan saya misalnya. Tapi dosen ini nggak tahu nih gimana bentuk bangunan ini, apa lebihnya, apa kurangnya bangunan ini. Kita buat dengan representasi dengan market kayak sekarang juga dibuat sama teman adik-adik kita nih market. Nah tujuannya itu adalah untuk mempresentasikan hasil karya kita selama kita mengerjakan tugas tersebut. Jadi kita bikin modelnya gitu ya, model market. Jadi bukan market itu bukan bangunan sesungguhnya, tapi bangunan sesungguhnya yang sudah kita bikin skala lebih kecil. Akhirnya kita bisa mempresentasikan, oh bentuk bangunan saya seperti ini, di depan ada apa, di sampingnya ada apa, tulisan bangunannya bentuknya seperti apa, dalamnya kedalamannya kayak gimana. Kita bisa melihat kedalaman ruang, kita bisa melihat proporsi manusia, kita bisa melihat tembang tipisnya dinding, batasan, tembok gitu kan. Nah, dengan market ini gitu. Jadi sekarang ini ya memang dibutuhkan gitu si art camp ini untuk menambah marketnya, ya pasti nambah desain si anak-anak seharusnya ya. Karena selain mendesain itu bukan berarti hanya kita menggambar sesuatu aja. Jadi kita selain kita menggambar, kita juga harus belajar mempresentasikannya. Kita harus belajar storytelling tentang konsep dari apa yang telah dibuat dari nol sampai akhirnya kecipta denah, dari denah terus naik menjadi bangunan, langsung 3D-nya seperti apa, itu kan bisa dimunculkan dengan baik. Nah, market ini tuh salah satunya adalah secuil yang saya coba implementasikan kepada adik-adik sekarang, biar nanti ketika masuk ke dunia perkuliahan nggak kaget gitu, udah belajar dulu nih kayak sebelumnya di sini. Oke Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya Kak. Menurut Kakak tuh seberapa penting sih kemampuan menggambar bagi anak arsitek tuh? Kemampuan menggambar udah jelas lah, jelas tuh penting banget ya. Kenapa? Jadi udah emang basicnya kan di dalam arsitektur itu basicnya selain menulis, selain bercerita, kita tuh menggambar, pasti menggambar. Kalau dibilang penting ya penting, kita bisa mendeliver gambar kita atau apa yang klien inginkan itu kan lewat coretan gambar. Benar. Jadi kalau misalnya saya mau bikin bangunan A gitu ya, rumah tinggal saya tipe segini, 2 lantai, materialnya ini, kamar tidurnya pengen ada 3. Terus kalau misalnya nggak bisa gambar, kita mau gimana dulu nih ngedeliver ide-ide yang kita punya dan untuk menyamakan dengan keinginan yang kalian inginkan gitu. Benar. Jadi ya seenggaknya kita bisa sketsa dulu, belajar gambar dulu. Kalau misalnya kita udah bisa kan ngedelivernya enak. Ini ya, pintu masuk di sini Pak. Nah, di sini ada ruang tamu, di sini ada ruang keluarga gitu ya, dengan kita sketsa dengan menggambar gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa menggambar, bukannya apa ya, nanti kalau ketika si klien atau si owner minta konsep seperti yang mereka inginkan, kita coba gambarkan, kita coba torehkan, tapi kita nggak bisa gambar, hasil gambarnya nggak bagus, nggak dapet nantinya, proyeknya nanti lepas. Sama aja kalau di kampus pun, kalau nggak bisa gambar, kita mau menerangkan konsep desain kita ke dosen tuh gimana kalau misalnya kita nggak bisa gambar, ya gambarnya harus bagus. Gambar itu salah satunya adalah alat untuk presentasi ya, alat untuk presentasi, senjata untuk kita presentasi mengenai desain kita kepada dosen-dosen. Kalau misalnya nggak bisa ya gimana gitu. Susah Berarti memang harus bisa gambar. Nah,
Ya kebetulan adik-adik yang sekarang di sini kan udah belajar di Amerika, seenggaknya sudah 50% mereka menguasai lah gitu untuk kedepannya biar nggak terlalu susah gitu, selain ada mata kuliah lain gitu ya kalau di dunia nanti ketika kuliah nggak, kita nggak hanya menggambar kok, ada hafal juga ya, ada gitu membaca semua seperti layaknya kita mahasiswa yang lain atau jurusan yang lain sama aja, cuman bedanya kita nih ada gambarnya gitu kan, susah gambar lah, kalau nggak bisa gambar ya nilainya nanti juga pasti nggak bagus Iya, ya. benar-benar. Jadi penting banget ya Kak, kalau gambar tuh penting banget guys dalam bukan mungkin orang mikirnya kayak apa ya, yang seni rupa doang gitu loh yang harus ngegambar, pada arsitek juga harus ngegambar. Mungkin orang berpikiran tuh kalau arsitek itu bangunan gitu kan Kak, lebih lebih berpikirnya kayak gitu. Padahal kalau kita nggak bisa ngebikin bangunan kalau nggak ada desainnya ya kan Kak, kayak gitu. Nah itu dia jawaban yang udah dijelasin sama Kak Dado. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau bertanya-tanya lagi boleh banget nanti di video-video selanjutnya. Nah teman-teman mungkin cukup sampai sini aja yang bisa Ara sampaikan dan bersama Kak Dado. Kak Dado, Ara ucapin terima kasih banyak untuk berbagi ilmu dan pengalamannya nih mengenai dunia arsitektur ya kan Kak. Ya. Nah, semoga pembahasan dan apa yang disampaikan sama Kak Dado itu bermanfaat dan bisa teman-teman creative people ngerti gitu ya. Saya Ara, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.